Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada Jumat pagi ini kita masuk pada serial Sekolah Fikih Muamalat ke-39, 21 Safar 1442 Hijriah, 9 Oktober 2020. Nah, kita kembali akan mengkaji buku guru kita Ustadz Dr. Irwandi Tirmidzi, di mana kita telah sampai pada halaman 339. Ini tentang lomba yang diharamkan atau perlombaan yang diharamkan. Kemarin telah disinggung bahwasanya lomba itu ada 3 macam. Ada lomba yang masyru', yang ini boleh menerima hadiah, sebagaimana sabda Nabi SAW, la sabaqa illa fi khufin aw fi hafirin aw naslin. Tidak boleh menerima hadiah dalam lomba kecuali pada 3 lomba. Yang pertama pacuan unta, yang kedua pacuan kuda, yang ketiga itu memanah. Dan para ulama itu samakan dengan lomba yang bertujuan untuk keterampilan atau ketangkasan jihad, untuk melatih berjihad. Nah, ada disamakan dengan lomba-lomba yang itu modelnya adalah fisik untuk berjihad. Kemudian disamakan juga dengan lomba kegiatan keislaman, dan juga ini nanti disamakan lagi dengan lomba karya ilmiah. Jadi ada pengkiasan untuk 3 lomba tadi. Terus lomba jenis kedua adalah perlombaan yang sifatnya itu mubah, ya, yang sifatnya itu mubah. Artinya boleh, namun tidak boleh menerima hadiah. Karena hadiah seperti yang disebutkan menurut jumhur ulama, itu hanya boleh diperoleh untuk lomba yang lomba yang dikatakan masyru', ya. Makanya kalau untuk olahraga dirinci, olahraganya itu olahraga apa dulu. Kalau olahraga yang berisi ketangkasan jihad, maka nantinya boleh menerima hadiah. Namun kalau olahraganya itu cuma sekadar mubah, ya, sepak bola, voli, basket, ya, maka tidak boleh menerima hadiah di situ dari perlombaan yang ada. Nah, ini kesimpulan dari pembahasan kita kemarin. Nah, sekarang kita lihat perlombaan yang diharamkan. Ya, perlombaan diharamkan, kita mulai dari yang pertama, ini olahraga tinju, gulat bebas, matador, adu hewan. 4 lomba ini disebut sekaligus karena 4 lomba ini sifatnya menyakiti lawan. Ya, ini sifatnya itu menyakiti lawan tanding, atau sifatnya menyakiti hewan, menyakiti lawan tanding dan menyakiti hewan. Ya, kita lihat dari olahraga tinju, gulat bebas, matador, adu hewan. Silakan baca. Olahraga tinju yang diselenggarakan di seluruh dunia dewasa ini hukumnya adalah haram menurut syariat Islam, karena olahraga ini berasaskan boleh menyakiti lawan tanding satu sama lainnya. Olahraga ini sering berakibat kepada kebutaan, tidak berfungsinya organ tubuh seperti otak, patah tulang, dan bahkan kematian tanpa ada tanggung jawab lawan yang memukul. Dan para penonton riang gembira menyaksikan pemain yang diunggulkan menyakiti lawannya. Nah, lihat ya, di sini olahraga ini berasaskan menyakiti lawan tanding. Menyakiti lawan tanding. Ya, menyakiti lawan tanding. Terus olahraga ini sampai bisa menyebabkan kebutaan karena menyerang mata, ya.
sampai tidak berfungsinya organ tubuh. Ini dampak lainnya lagi. Organ tubuh seperti otak, ya, patah tulang, bisa juga menyebabkan kematian. Bisa juga menyebabkan kematian. Nah, bahkan di sini para penonton riang gembira. Ya, para penonton riang gembira. Menyaksikan pemain yang digulkan menyakiti lawannya. Menyaksikan pemain yang diunggulkan menyakiti lawannya. Ya. Baca. Perbuatan serupa ini diharamkan dan ditolak syariat Islam berdasarkan firman Allah, Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Al-Baqarah ayat 195. Ya. Terus wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa ayat 29. Juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, La dororo wala dirara. tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudarat bagi orang lain, baik permulaan ataupun balasan. Ya, dalil haramnya itu tadi ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Terus Quran surat An-Nisa ayat 29. Dan hadis la dororo wala diroro. Ya, terus. Berdasarkan dalil-dalil di atas, para ulama menyatakan bahwa bila seseorang membolehkan dirinya untuk disakiti, seraya berkata, bunuhlah aku, tidak boleh orang yang diperintahkannya melakukan hal tersebut. Dan jika ia lakukan, maka ia akan diminta pertanggungjawaban serta berhak untuk dijatuhi sanksi. Berdasarkan hal di atas, maka majelis menetapkan bahwa olahraga tinju tidak boleh dilakukan dan harus dihapuskan dari program olahraga baik lokal ataupun internasional. Ya. Terus Majelis juga menghimbau agar olahraga tinju dilarang penayangannya di televisi agar tidak disaksikan oleh anak-anak dan agar tidak ditiru oleh mereka. Gulat bebas yang membolehkan setiap pemain menyakiti serta mencelakakan lawan tandingnya, menurut majelis, olahraga ini merupakan permainan yang serupa dengan olahraga tinju sekalipun bentuknya berbeda. Karena seluruh hal yang dilarang syariat yang terdapat pada olahraga tinju juga terdapat pada gulat bebas, maka hukumnya sama-sama haram. Adapun gulat biasa yang pemain dilarang menyakiti lawan, maka hukumnya boleh. Nah, terus permainan matador. Permainan matador yang berakhir dengan kematian banteng akibat ketangkasan seorang yang ahli dalam menggunakan senjata tajam juga diharamkan syariat karena permainan ini mengandung unsur penganiayaan terhadap hewan dengan cara menusukkan benda tajam ke tubuh hewan hingga mati, dan juga terkadang berakhir dengan kematian pemainnya akibat tandukan banteng. Permainan ini termasuk perbuatan biadab yang ditolak ajaran Islam. Nah, ini tidak boleh juga karena menyakiti hewan, bahkan bisa membunuh ya yang pemain yang main matador. Terus Nabi bersabda, dakhalati imra'atun nar fi hirratin rabatatha falahiya at'amatha walahiya arsalatha ta'kulu min khasyasil ardi. Seorang wanita telah masuk neraka akibat tindakan menahan seekor kucing. Kucing tersebut tidak diberi makan dan minum saat ditahan, juga tidak dilepaskan agar kucing itu dapat mencari makan sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila saja menyiksa seekor kucing dapat mengantarkan seseorang masuk neraka, apalagi menyiksa banteng yang merupakan binatang ternak dengan senjata tajam hingga mati. Majelis juga menetapkan haram hukumnya permainan mengadu binatang yang menyakiti satu binatang dengan lainnya, seperti adu domba, adu ayam, adu banteng, dan lainnya. Nah, jadi ada situ olahraga tinju yang disebutkan pertama, ada gulat bebas lagi disebutkan dalam fatwa Majma' Al-Fiqh Al-Islami, divisi fikih Rabito Al-Islami. Kemudian ada lagi matador dan adu hewan. Ya, terus permainan dadu. Nah, sekarang permainan dadu.
Dadu ini nanti digunakan dalam permainan monopoli, ular tangga, dan seterusnya. Ya. Permainan menggunakan dadu sudah dikenal sejak lama, sudah dikenal sebelum Islam datang. Ya. Dalam bahasa Arab dikenal dengan nard shir. Diambil dari nama pencipta mainan ini, yaitu Ardshir bin Babak, seorang kaisar Persia. Sudah dikenal sebelum Islam datang. Terus permainan ini dikenal, diciptakan permainan ini oleh Ardshir, sehingga disebut Nardashir atau Nardshir. Ya. Bentuk permainan dadu yang dikenal oleh bangsa Arab yaitu 6 kolom dibuat di atas papan atau tanah, lalu diberi nomor urut 1 sampai 6 sesuai dengan nomor urut dadu. Kemudian seorang peserta meletakkan sejumlah uang, 3 keping uang emas misalnya, pada salah satu kolom, misalnya kolom ketiga. Lalu dia mengocok 3 buah dadu sekaligus dan menuangkannya. Jika satu dadu keluar angka mata 3, maka ia menarik kembali uangnya dan meminta 3 uang emas dari lawan tandingnya. Karena dia menang di situ, ya, untung-untungan terus. Jika keluar 2 dadu mata 3, maka ia menarik uangnya dan lawannya membayar 6 keping uang. Jika keluar 3 dadu mata 3, maka ia menarik uangnya dan lawannya membayar 9 keping uang emas. Jika tidak satu dadu pun keluar mata 3, maka lawannya menarik uang taruhan. Nah, itu ya bentuk mainnya dulu. Sekarang hukum permainan dadu. Para ulama sepakat bahwa permainan dadu yang disertai dengan uang yang diambil oleh yang menang dan dibayar oleh yang kalah, hukumnya haram dan termasuk qimar atau judi. Nah, hukum permainan dadu yang di situ ada taruhan ya, yang disertai taruhan. Taruhan uang nanti akan diambil oleh yang menang dan dibayar oleh yang kalah. Zoomnya ini. Dan dibayar oleh yang kalah. Hukumnya haram dan termasuk judi atau qimar. Karena di sini ada taruhan ya. Terus yang kedua. Para ulama juga sepakat bahwa permainan dadu yang sampai melalaikan dari melaksanakan kewajiban seperti melalaikan sholat atau lalai terhadap anak, istri, dan lainnya. Bila permainan dadu tidak disertai uang dan tidak melalaikan dari melaksanakan kewajiban, maka terdapat perbedaan pendapat para ulama mazhab. Nah, lihat ya. Kalau permainan dadu yang melalaikan dari kewajiban, seperti melalaikan sholat ya. Seperti melalaikan sholat. Ini dihukumi haram. Nah sekarang, bagaimana permainan dadu yang tidak melalaikan dari kewajiban? Nah ini ada beda pendapat di antara para ulama. Ada beda pendapat di antara para ulama. Ya, berarti ada 3 hukumnya yang kita bahas ya. Ya, baca lagi. Pendapat pertama, pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i bahwa hukum main dadu makruh, tidak haram. Pendapat ini berpegang dengan perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Wa akrahul la'iba bin nardi lil khabari. Aku memakruhkan permainan dadu berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Pengambilan mazhab dari lafaz Imam Syafi'i di atas ditentang oleh para ulama mazhab sendiri. Di antaranya Imam Al-Haramain, wafat tahun 478 Hijriah, ia berkata, permainan dadu sekalipun tanpa uang hukumnya haram menurut mazhab Syafi'i. Sebagian orang menghukumi makruh. Mereka berpegang dengan perkataan Imam Syafi'i, aku memakruhkan permainan. Padahal Imam Syafi'i terkadang menggunakan kata Nah, tunggu mereka dulu, error apa lagi? Coba kabelnya di depan kamera itu. Nah, coba diulang. Pendapat kedua. Langsung pendapat kedua. Pendapat kedua, ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali dan mayoritas ulama mazhab Syafi'i menghukumi haram permainan dadu sekalipun tanpa uang. Nah, sekarang ini pendapat kedua, nanti ini pendapat terkuat ya. Ya. Di sini dari ulama mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan mayoritas ulama mazhab Syafi'i itu menghukumi haram permainan dadu sekalipun tanpa uang. Ya, coba lihat. An-Nawawi, wafat tahun 676 Hijriah, berkata, pendapat yang sahih dalam mazhab haram hukumnya permainan dadu, dan bila disertai uang hukumnya adalah judi. Nah, kalau disertai uang hukumnya adalah judi. Ya, terus. Para ulama tersebut berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man la'iba bin nardashir, faka'annama sabaqa yadahu fi lahmi khinzirin wa damihi. Barang siapa yang bermain dadu, maka seolah-olah ia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Hadis riwayat Muslim. Ya, terus Imam Nawawi berkata, An-Nawawi berkata, hadis ini merupakan dalil Imam Syafi'i dan mayoritas para ulama bahwa bermain dadu hukumnya haram. Dan maksud hadis ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan haramnya main dadu dengan haramnya memakan daging babi. Ya, karena tadi disebutkan dia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Ya, terus. Juga berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulahu. barang siapa yang bermain dadu, sungguh ia telah durhaka terhadap Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Dawud, baca riwayatnya. Hadis riwayat Abu Dawud, sanad hadis ini dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Nah, lihat, siapa yang bermain dadu, sungguh ia telah durhaka terhadap Allah dan Rasulnya. Terus dua hadis di atas. Dua hadis di atas sangat jelas mengharamkan permainan dadu sekalipun tidak disertai uang. Oleh karena larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap permainan dadu tegas dan jelas, sehingga Ibnu Munzir menukil bahwa para ulama ijma atau sepakat haram hukumnya bermain dadu. Jadi Ibnu Munzir itu sampai menghukumi ya, Ibnu Munzir menukil bahwa para ulama berijma bermain dadu itu haram. Ya. Terus monopoli, ular tangga, ludo, dan seluruh permainan yang menggunakan dadu. Ya. Di masa sekarang, banyak bermunculan berbagai permainan yang juga menggunakan dadu untuk menentukan langkah seperti monopoli, ular tangga, dan ludo yang menyebar hampir di seluruh kalangan masyarakat, terutama anak-anak. Ya. Apa hukum permainan ini? Seluruh permainan yang menggunakan dadu termasuk dalam larangan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, karena sabda beliau menyamaratakan seluruh permainan yang menggunakan dadu tanpa membedakan nama dan bentuk permainannya. Maka monopoli, ular tangga, ludo, dan segala jenis permainan yang menggunakan dadu hukumnya haram sama dengan mengundi nasib menggunakan anak panah. Ya, semua permainan yang menggunakan dadu itu tidak dibedakan oleh Nabi SAW.
Ya, tidak dibedakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terserah dadu ini ada pada monopoli, pada ular tangga, pada ludo, dan seluruh permainan yang menggunakan dadu. Ya, terus permainan kartu remi. Ya, permainan kartu remi dan domino. Ya, baca. Permainan kartu remi dan domino dikenal luas di Indonesia. Permainan ini biasanya dimainkan oleh orang dewasa. Bagaimana hukum permainan ini? Ya, lanjut. Para ulama sepakat bahwa permainan ini haram hukumnya bila disertai judi, baik dalam bentuk uang yang dibayar oleh pihak yang kalah ataupun sanksi imateri. Nah, lihat ya. Permainan ini haram hukumnya. Coba di pelan. Permainan ini haram hukumnya ketika ada taruhan. Ya, ketika ada taruhan. Baik di sini taruhannya bisa bentuk uang yang dibayar oleh pihak yang kalah atau sanksi imateri. Misalnya, kalau sering main ini remi itu ada yang pakai jepitan jemuran itu ditaruh di telinga kalau yang kalah. Itu. Ini imateri. Ya, uang nggak keluar tapi ya saling untung-untungan di situ dengan menzolimi yang lain. Jadi kalau yang pertama itu permainan ini haram hukumnya ketika ada taruhan, baik berupa taruhan uang atau sanksi imateri. Ingat ya, ini haram. Karena ada apa? Taruhan tadi. Terus yang kedua. Dan para ulama juga sepakat bahwa permainan ini haram hukumnya bila melalaikan seseorang dari melakukan kewajiban. Dan ulama juga sepakat bahwa permainan ini haram hukumnya bila pemenangnya menerima hadiah dari panitia penyelenggara sekalipun berasal dari pihak sponsor. Nah, ini permainan ini yang kedua juga ya. Permainan ini haram jika sampai melalaikan dari kewajiban. Juga permainan ini haram menerima hadiah. Ya, haram menerima hadiah. Menerima hadiah dari panitia penyelenggara walaupun itu dari sponsor, dari pihak ketiga. Menerima hadiah dari panitia penyelenggara walaupun itu dari pihak sponsor. Ya. Bila tidak mengandung judi, tidak melalaikan dari hal-hal yang wajib, dan pemenangnya tidak diberi hadiah oleh pihak manapun, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Nah, lihat ya. Jika tidak masuk dari 3 hal di atas, ya 3 hal tadi, yaitu tidak ada taruhan, kemudian tidak sampai melalaikan dari kewajiban karena dia masih sholat, ya. Coba unmute. Kita ulang ya, permainan dan kartu remi dan domino ini ada 3 pendapat sebelumnya. Permainan ini haram hukumnya ketika ada taruhan. Kemudian yang kedua, jika sampai melalaikan kewajiban juga haram. Kemudian jika menerima hadiah dari panitia penyelenggara walaupun dari pihak sponsor juga haram. Sekarang, bila tidak terdapat 3 hal di atas. Hanya sekadar main ya berarti ya. Maka, ya. Pendapat pertama, coba diulang, bila tidak mengandung judi, tidak melalaikan dari hal-hal yang wajib, dan pemenangnya tidak diberi hadiah oleh pihak manapun, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Pendapat pertama, sebagian ulama kontemporer membolehkan permainan ini. Para ulama ini berdalil bahwa pada dasarnya segala sesuatu hukumnya boleh. Segala sesuatu hukumnya boleh, ya terus. Pendapat kedua, mayoritas para ulama mengharamkan 2 jenis permainan ini dengan dalil kias terhadap permainan dadu, di mana unsur nasib-nasiban dalam 2 permainan ini sangat dominan dibandingkan unsur berpikir.
Maka sebagaimana permainan dadu diharamkan, begitu juga haram bermain kartu remi dan domino. Ya, mayoritas ulama mengharamkan bermain kartu remi dan domino. Karena sifat permainan itu adalah untung-untungan. Kan nanti dikocok, nanti siapa yang dapat kartu yang lebih bagus gitu. Sifat permainan ini adalah untung-untungan dibandingkan unsur berpikir, ya, dibandingkan unsur berpikir, sehingga hukumnya itu sama dengan dadu tadi, ya. Sehingga sifat permainannya sama dengan dadu. Lihat ya, tadi kalau dadu kan untung-untungan itu. Dadu dikocok, kocok, keluar angka berapa. Ya, untung-untungan. Tidak untuk melatih pola pikir, enggak. Nah, coba lihat kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat 973 Hijriah, berkata, permainan dadu diharamkan karena asasnya adalah untung-untungan atau spekulasi tanpa ada perhitungan dan olah fikir. Ar-Rafi'i, wafat 623 Hijriah, berkata, dapat dikiaskan dengan permainan dadu seluruh permainan yang berasaskan untung-untungan, maka seluruh permainan yang berasaskan untung-untungan hukumnya haram. Ya, jadi segala permainan, ingat kaidahnya, segala permainan yang di dalamnya ada asas untung-untungan, artinya nasib-nasiban ya, dihukumi haram. Apalagi nanti kalau pakai taruhan ya. Kalau tidak pakai taruhan saya tidak boleh. Terus Wallahu alam, pendapat yang mengharamkan sangatlah kuat karena hukum asal permainan dilarang kecuali yang mendatangkan manfaat untuk olahraga atau olah fikir berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kullu syai'in yalhu bihi rajul batilun illa ramiyatar rajuli biqaswihi wa ta'dibu farasahu wa mula'abatahu imra'atahu fa innahunna minal haqq. Segala hal permainan adalah batil kecuali permainan memanah, melatih kuda, bercanda dengan anak dan istri, maka hal itu tidak termasuk hal yang batil. Hadis riwayat Ahmad dihasankan oleh Arnaud. Nah, lihat. Hadisnya sudah menunjukkan kesimpulannya, pendapat yang mengharamkan sangatlah kuat karena hukum asal permainan dilarang. Karena di sini tidak ada pola, tidak ada untuk melatih olah pikir ya, dan olahraga, maka juga tidak dinilai manfaat ya permainan ini. Jadi kesimpulannya ini permainan kartu remi dan domino ya, ini bukan untuk olahraga dan olah pikir ya. Terus sekarang catur. Permainan berikutnya adalah permainan catur ya. Enggak. Permainan catur telah dikenal lama oleh umat Islam sejak masa para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Para ulama sepakat bahwa permainan catur yang disertai taruhan yang kalah membayar kepada yang menang berupa material ataupun imaterial hukumnya adalah haram dan termasuk qimar atau perjudian. Ingat ya, bila dalam permainan catur terdapat taruhan baik tadi materi atau imateri ya, ini hukumnya haram, termasuk judi atau qimar ya. Terus para ulama juga sepakat bahwa permainan catur yang melalaikan dari melaksanakan kewajiban terhadap Allah serta kewajiban terhadap manusia hukumnya juga haram. Ya, jadi yang melalaikan dari kewajiban bila dalam permainan catur sampai melalaikan dari kewajiban, ini hukumnya juga haram. Bahkan yang melalaikan ini kita sebut juga ya dengan maisir, karena maisir itu punya dua makna, ada di situ judi, maisir juga itu adalah segala sesuatu yang melalaikan dari Allah.
Terus yang ketiga, Dan para ulama juga sepakat bahwa permainan catur yang pemenangnya mendapatkan hadiah dari panitia penyelenggara hukumnya juga haram karena tidak termasuk 3 permainan yang dibolehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengandung makna ketangkasan jihad. nah, katanya tidak mengandung makna juga ketangkasan jihad. Maka para ulama juga sepakat bahwa permainan catur yang pemenangnya mendapatkan hadiah dari panitia penyelenggara. Ya, panitia penyelenggara hukumnya juga haram. Ya, terus. Adapun permainan catur yang tidak disertai taruhan, tidak melalaikan pelaksanaan kewajiban dan tidak mendapat hadiah dari pihak manapun, maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama madzhab. Nah, lihat ya, permainan catur yang tidak termasuk dalam 3 hal di atas, para ulama berbeda pendapat. Sekarang kita lihat pendapat yang diajukan dalam buku ini. Pendapat pertama, Para ulama madzhab Maliki dan Hambali mengharamkan permainan catur dan pendapat ini juga didukung oleh lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi. jadi pendapat pertama, catur itu haram, bermain catur itu haram. Ya, terus. Yang menjadi dalil pendapat ini, 1. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat melewati orang yang sedang bermain catur, ia berkata, Madi tamasilul lati antum laha akifun. patung-patung apakah ini yang kalian tekun berdiam di hadapannya? Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, asar ini dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad. Nah, kalian kan beritikaf, berdiam di hadapan catur-catur tadi gitu. Terus, tanggapan. Dalil ini tidak kuat menunjukkan larangan permainan catur karena bisa jadi Ali radhiyallahu anhu melarang mereka bermain catur disebabkan bidak permainan catur berupa patung kuda atau dia melarang karena mereka bermain terlalu lama karena Ali mengatakan kalian tekun berdiam di hadapannya. Jadi, larangan tersebut bukan karena materi permainannya. Jika bidaknya tidak terdapat salib dan tidak menyerupai patung orang ataupun hewan, maka main catur boleh. Ya, terus dalil kedua. Dalil yang juga mengharamkan permainan catur bahwa permainan ini sama dengan permainan dadu, yaitu dapat melalaikan dari melakukan kewajiban sholat. Ya. Tanggapan, dalil ini juga tidak kuat karena terdapat perbedaan antara permainan catur dengan dadu. Permainan dadu asasnya adalah untung-untungan, berbeda dengan catur di mana terdapat unsur berpikir dan perhitungan untuk memenangkan sebuah permainan. Ya, pendapat kedua nanti yang lebih kuat di sini, bermain catur nanti akhirnya itu boleh. Ya, selama tadi ya. Selama tidak ada taruhan, tidak melalaikan dari kewajiban, kemudian sekadar main tanpa memperoleh hadiah dari perlombaan catur. Ya, baca. Pendapat kedua, para ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak mengharamkan permainan catur. Para ulama ini berdalil bahwa tidak ada dalil yang melarang permainan catur, maka permainan catur boleh karena berguna untuk mengasah otak dalam strategi perang yang diajarkan dalam permainan catur. Maka dari sisi ini, permainan catur bisa dikiaskan dengan permainan yang melatih keterampilan dalam berjihad. Wallahu alam, pendapat yang membolehkan permainan catur lebih kuat jika larangan-larangan yang dijelaskan di atas dihindari. Ya, jadi catur itu boleh karena berguna untuk mengasah otak. Beda dengan dadu tadi ya, untung-untungan. Kalau ini berguna untuk mengasah otak dalam strategi perang yang diajarkan dalam permainan catur. Asalkan tadi ya tidak ada taruhan, tidak melalaikan dari kewajiban, sekadar main tanpa memperoleh hadiah dari perlombaan catur. Walau pendapat yang membolehkan permainan catur lebih kuat jika larangan-larangan yang dijelaskan di atas dihindari. Berarti secara umum dari permainan-permainan yang ada tadi, secara umum
mau permainan apapun tadi ya. Ada yang permainannya langsung haram gitu. Kita bagi ada dua ya. Ada yang haram langsung dan ada yang haram dirinci. Kalau yang haram langsung tadi olahraga tinju, gulat bebas, matador, adu hewan ya. Kalau dari sisi permainan, ini kita bahas permainan ya, bukan perlombaan tadi. Ini dadu. Nah, kalau haram dirinci, maka dirincinya jadi 1. Jika ada taruhan. Ya, maka ini dihukumi haram. 2. Jika melalaikan dari kewajiban. Misalnya mainnya terlalu lama di depan catur tadi ya. Ya, sholat gak dipedulikan, haram juga. Sampai meninggalkan sholat berarti permainannya jadi haram. Yang ketiga, jika mendapat hadiah. Karena menang. Hadiahnya haram. Berarti permainannya baru dibolehkan jika tidak ada taruhan, jika tidak melalaikan dari kewajiban, jika tidak mendapat hadiah tadi. Cuma sekadar main. Tadi di sini ada, kalau dadu sudah jelas ya, dadu. Tadi ada yang di sini yang dirinci, di sini ada kartu remi, ada domino, terus ada catur. Dan nanti disamakan dengan permainan semacam itu. Yang jelas kalau kartu remi dan domino, ya, kartu remi dan domino masuk nanti yang pertama itu. Nah, kita keluarkan dia ya. Pendapat yang terkuat kan jadi haram secara mutlak nih. Namun kalau catur, jika tidak ada taruhan, tidak melalaikan dari kewajiban, tidak mendapat hadiah karena menang, maka tidak masalah. Bedanya catur dengan yang ini gimana? Yang ini mukhatarah, yaitu ada nasib-nasiban. Kalau catur di sini ada olah pikir. Beda. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kami cukupkan untuk kajian pagi ini dan kami ingatkan hari ini hari terakhir untuk pengumpulan ujian. Ya, hasil ujian nanti bisa cek di Telegram Rumaisa Fikih Muamalat. Ya, Rumaisa Fikih Muamalat situ ada link untuk kerjakan ujian atau langsung ke darussolihin.com. Ya, nanti sore terakhir jam 5 sore untuk menjawab ujian evaluasi ketiga. Nah, kemudian untuk permainan untuk anak-anak juga sama. Ada evaluasi kajian yang sore, bisa juga dilihat di website darussolihin.com. Nah, kemudian untuk nanti malam kajiannya menarik untuk yang jomblo-jomblo bisa mengikuti kajian dengan pembahasan tentang perjodohan. Semua wanita itu cantik. Nanti bisa lihat infonya juga di media sosial Rumaisa. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan kami buka tanya jawab. Ada 20 menit, silakan dari Zoom. Baik Ustaz.
Pertanyaan pertama silahkan dari Akh Adi, dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena ada kesempatan. Jadi anak dia mantu Ustaz, tapi belum dibaca mantu Ustaz ini. Oh, Nji. Sarjin sekali Ustaz. Jadi anak ada utang riba Ustaz di salah satu bank konvensional, Ya. namun anak belum bisa melunasi Ya. dalam waktu dekat. Alhamdulillah ada program dari perusahaan Ustaz yang ngasih utang gitu Ustaz. Menurut anak tanpa bunga Ustaz, karena kalau misalkan di total dalam tenor beberapa tahun itu nominalnya tetap gitu Ustaz. Jadi anak memantapkan hati Ustaz mungkin dari nasihat antum, apakah nanti dana dari perusahaan itu bisa dilunasin, bisa buat melunasi utang riba anak Ustaz gitu maksudnya. Bagaimana Ustaz? Dipastikan tidak ada denda, tidak ada riba di situ? Yang dari perusahaan kan Ustaz? Iya. Maksudnya? Iya Ustaz, kalau misalkan anak, misalkan contoh 50 juta Ustaz, nah itu 500.000 dalam tenor 10 tahun gitu Ustaz, berarti kan nggak ada bunga kan Ustaz? Iya. Kecuali kalau misalnya pegawainya ini berhenti kerja? Oh, nggak ada Ustaz, itu nggak ada. Kalau misalkan pegawainya berhenti kerja, itu nanti untuk pelunasan itu diambil dari pesangon gitu Ustaz. Ya, berarti kalau tidak ada perubahan utang tadi tidak masalah, boleh. Boleh Ustaz. Ya, Berarti boleh. untuk dari perusahaan itu bisa dibuat melunasi utang riba di bank konvensional gitu Ustaz. Iya. Lebih selamat gitu daripada bertahan terus di bank konvensional. Nah Ustaz, nah, Ya. nah itu Ustaz. Ustaz, maaf. Yang kedua boleh Ustaz terkait Iya. materi Ustaz. Iya. Dari catur tadi Ustaz, misalkan kita menang nih Ustaz, kemudian kita traktir teman gitu Ustaz, makan gitu, gimana Ustaz? Traktir teman makan, yang menang yang traktir. Iya betul Ustaz, gimana Ustaz? Ada taruhan nggak itu? Nggak ada sih Ustaz, namun kalau misalnya kita main catur, ya sudah kita menang nih, ya udah traktir makan, kita ikhlas gitu Ustaz untuk traktirnya gitu Ustaz, gimana Ustaz? Nah, itu di luar permainan berarti tidak masalah. Kalau pakai taruhan, dianggap taruhan baru nggak boleh. Nah Ustaz, cukup dulu Ya. Ustaz, alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Wa iyyakumullahu barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Umu Cinta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Ustaz. Iya, silakan. Silakan. Gimana hukumnya kalau ada uang riba yang digunakan untuk membantu teman kita yang sedang mengurus orang tuanya yang stroke gitu Ustaz, untuk beli pampers? Apakah boleh uang riba itu dialokasikan untuk biaya pampersnya orang tua dari teman kita gitu Ustaz? Karena dia tidak punya kemampuan gitu untuk beli ya, atau gimana Bu? Dibilang tidak punya kemampuan sih enggak juga ya Ustaz. Tapi teman Nana ini janda. Iya maksudnya sulit nafkahnya sulit nggak? Sulit sekali sih enggak Ustaz, tapi masih ada tempat tinggal dan pemasukan dari mantan suaminya. Tapi dia ngurus ibu kandungnya di rumahnya gitu Ustaz. Ya masih boleh kalau memang dibutuhkan, nggak apa-apa. Gitu, Ustaz. Iya Bu. Satu lagi Ustaz, Afwan. J. Kan kami bikin yayasan Janais itu Ustaz, yang kemarin ceritakan. J. Kalau Janais itu kami membantu ke ahlu musibah itu tidak berbayar. Ya. Dalam semua posisi, dari mulai penyediaan ambulan, pelayanan dari memandikan dan kain kafan sampai kita mengantar ke kubur. Insya Allah itu ke al-musibah diberikan gratis. Yang mau Anda tanyakan, terkadang nanti dari keluarga yang lain suka memberi di luar daripada akad, itu suka memberi supir ambulan itu Ustadz, yang kadang dia suka bilang ini buat antum, ini buat makan, ini buat ini.
apakah kita boleh menerima Ustadz, walaupun kami dari tim itu sudah memberikan tarbiyah kepada semua kader bahwa apapun yang kalian terima tidak boleh, kalaupun mereka mau berinfak silakan ke yayasan, terus kalian sudah kami backup dari yayasan, tapi khususnya kepada supir ambulan itu sering sekali dari di luar dari keluarga mungkin mereka ingin kasih langsung kepada supir, itu bolehkah supir itu nerima Ustadz? Kalau diizinkan yayasan tidak masalah. Jadi Kan nanti kembalikan lagi ke yayasan perketat masalah itu enggak. Kalau saran saya sih tidak usah perketat untuk itu ya, karena ada yang biasanya ingin bantu ke supirnya langsung gitu. Siapa tahu juga supir memang orang-orang yang membutuhkan bantuan tadi gitu. Jadi yayasan tidak terlalu perketat, yang penting mungkin dia beritahu saja ke yayasan nanti menyetujuinya, jadi tidak masalah. Oh gitu ya Ustaz. Iya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ibu Alena. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, izin bertanya Ustaz, hukum jual beli resep makanan Ustaz. Resep makanan. Ya, misalnya saya ikut kelas baking online, terus setelah ikut kelas itu saya jual resepnya tanpa seizin chef yang pertama, itu boleh Ustaz? Secara hukum chefnya izinkan atau tidak untuk dijual? Tidak ada sih kesepakatan seperti itu. Masalahnya itu mungkin resep dia cuma kasih ke yang ikut saja gitu ya. Ikut kursusnya misalnya. Ya, berarti minta izin dia dulu gitu. Oh, izin dulu ya. Iya. Berarti setiap ilmu yang dari chef yang pertama itu bukan hak milik kita gitu ya, walaupun kita ikutnya berbayar. Ikut berbayar. Kalau berbayar Iya. sih ya berarti sudah resiko ini ya, kayak kita beli barang sudah punya ya. Terus jual lagi gitu. Ya, secara ini sih tidak masalah. Tidak masalah ya. Iya. Baik. Satu lagi Ustaz. Jadi Ini seumpamanya kita hari Rabu itu pengen mengasih orang sesuatu. Terus seperti sedekah. Terus ingat kalau hari Jumat itu pahalanya lebih besar daripada hari-hari lain ketika kita bersedekah. Apakah itu termasuk dari menunda kebaikan? tidak, boleh saja. Boleh ya. Ya, misalnya ini di bulan Sya'ban, terus ibu mau sedekah, besok satu hari sudah Ramadan, ya sudah jadikan Ramadan saja, tidak masalah. Oh, nggak apa-apa ya. Iya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi tentang resep makanan itu, kecuali ini ya, sudah punya kayak buku itu ada hak cipta, hak paten gitu. Kalau hak paten berarti tidak boleh diberi pada orang lain kecuali dengan izin yang pertama. Baik, lanjut chat dulu, baru saya nanti terima telepon, monggo. Baik Ustaz. Pertanyaan pertama. Bismillah, bagaimana hukum main bekel? Bekel itu permainannya dengan ada dadu nggak di situ mainnya? Kalau setahu saya sih tidak ada Ustaz, itu bola dengan biji-bijian. Oh, itu ketangkasan. Iya. Ketangkasan tangan boleh. Kalau sifatnya itu ada olah pikir, ada ketangkasan, siapa yang lebih pandai untuk narik, tadi ada batu atau apanya gitu, ya itu kan ketangkasan tangan. Ya, nanti dia latih lagi, makin pandai dia untuk main bekel tadi, nggak masalah gitu. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Assalamualaikum, izin bertanya, apa hukum menonton pertandingan balap mobil atau motor dan menonton sepak bola? Menontonnya asalnya masih boleh ya. Yang penting satu, tidak melalaikan dari kewajiban. Yang satu kita bisa pakai hukum tadi itu. Yang satu tidak ada taruhan, cuma sekadar nonton ya. Kemudian yang kedua tidak melalaikan dari kewajiban. Jangan sampai gara-gara nonton bola terus
Dia nonton pertandingannya jam 2 malam, dia nggak tidur gitu. Terus rampungnya jam 3:30. Akhirnya jam 3:30 bablas tidur, subuh bangunnya jam 8 pagi. Nah, ini nggak boleh, ini melalaikan kewajiban. Ya. Terus kalau kaitannya dengan nonton juga itu tidak sampai habis-habiskan waktu. Ya. Karena sebenarnya boros waktu itu kalau nonton langsung. Nonton misalnya waktu 2 kali 45 menit, 90 menit. 90 menit itu masih ada waktu istirahat, waktu iklan-iklan itu 2 jam. Ya, 2 jam itu waktu berharga sekali. Padahal untuk momen pentingnya itu tidak sampai segitu. Cuma kalau gol ya sekitar 5 menit, 10 menit dia juga bisa nonton di YouTube kok. Nah, kemudian di situ tidak sampai menampakkan aurat yang fatal gitu. Wallahu a'lam. Ya. Selanjutnya Ustaz. Ya, satu dulu ya. Apabila kita mendapatkan uang membeli paket data 30.000 dari sekolah, kemudian kita membeli paket data senilai 50.000 dengan menambah 20.000 dari uang pribadi. Karena kalau beli paket 30.000 nanggung, maka menambahkan uang pribadi. Tapi ketika minta kwitansi untuk bukti ke sekolah, kita minta tertulis 30.000 bukan 50.000. Apakah ini diperbolehkan, Ustadz? Minta 30.000 boleh, rugi di ini ya, ini bukan penipuan tapi dia nambah sendiri gitu, karena memang dari sekolah cuma suruh 30.000, maka yang rugi si pemesan tadi karena dia mesti nambah sendiri, nombok sendiri. Baik, saya balik dulu ke WhatsApp, silakan. Telepon langsung ya, angkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Dengan siapa ini, Bu? Silakan, Bu. Saya punya toko emas. Iya. Iya. Setelah setelah 1 tahun, keuntungannya ada 1 kilo. Jadi kan total di akhir tahun itu ada 11 kilo. Iya. Saya harus mengeluarkan zakatnya 2,5%, betul, dari 11 kilo. Tapi di tahun kedua dari usaha saya karena kondisi lainnya seperti ini COVID, saya mengalami kerugian, Ustaz. Jadi yang modal awalnya itu jadi 9 tidak ada keuntungan jatuhnya ya. Apakah kan saya jadi 11 kemudian turun jadi 9 kilo. Di tahun kedua. Tahun kedua, iya. Karena kondisi yang COVID sekarang kan. Iya. Nah, apakah di tahun ini saya tetap mengeluarkan zakat? Iya, karena masih di atas nisab, Bu. Masih ada 2,5% dari yang sisa. Oh, baik. Iya. Sama satu lagi, Ustadz. Kalau seandainya saya punya simpanan 100 juta. Simpanan 100 juta berupa? Uang. Terus? Setelah iya, sudah nisab, ya. Nisab haul ya. di tahun berikutnya tidak bertambah. Kurang dari 100 juta karena tahun pertama kan sudah dikurangi zakatnya. Iya. Sudah bertambah, misalnya tinggal 90 juta sekian gitu ya. Iya. Apakah tetap juga dikeluarkan? Masih, karena masih di atas nisab. Oh, baik. Masih kena 2,5%, ya. Itu aja. Terima kasih Ustaz, jazakallahu. Waalaikumsalam. Baik, dari WA silakan. Izin bertanya Ustadz, perihal lomba yang diperbolehkan mengikuti dan mendapatkan hadiah selama bukan iuran dari peserta atau salah satu sebagian peserta lomba karya ilmiah. Apakah sebatas ilmu agama atau ilmu umum seperti ilmu teknik dan lainnya? Yang saya dengar dari ceramah Ustadz Irwandi terakhir, ilmu teknik, dan dulu pernah saya tanya juga di waktu dengan beliau, ilmu teknik, karya ilmiah, lomba penelitian boleh. Nah, itu masuk masyru'. Ya, karena fungsinya sama dengan lomba-lomba keislaman tadi. Baik, ada telepon? Ya, angkat. Waalaikumsalam, dengan Pak siapa di mana? Ya, silakan Pak Ramadan. Ini saya mau tanya, saya kerja bisnis pulsa. Kerja swasta? Bisnis pulsa, Ustaz. Oh, bisnis pulsa. Terus? Iya.
Dan saya top up saldo dari dealer distributor. Oh, disebut dealer ya, yang di atas Ya. Bapak ya? Iya, Ustaz. Ya, terus? Saya top up saldo, terus saya bagikan ke konter-konter pulsa. Ya, konter-konter ya. Terus ini keuntungan Ustaz dari per transaksi dari tiap konter. Dari tiap konter itu, Iya, Ustaz. setiap konter transaksi Bapak dapat untung. Iya. Ya, terus? Terus yang konter ini juga punya downline di bawah. Ya, terus? Downline ini downline. Kalau transaksi juga dia keuntungannya masuk ke saya, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Downline-nya juga punya ini ya. Terus kalau downline juga punya di bawah downline lagi. Ya, Ustaz. Dia berantai ke bawah, Ustaz. Jadi setiap transaksi keuntungannya tetap naik ke saya, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Sistemnya piramid berarti. Ya, Ustaz. Tapi kejar bonus atau tidak, Pak? Beli produk atau kejar bonus? Cuma jual pulsa saja, Ustaz. Untuk produk tidak ada, Ustaz. Iya. Soalnya bonus tidak ada. kalau MLM yang masalah itu ketika jual produknya cuma kamuflase saja. Iya. Tujuan pokoknya itu bonusnya. Di antara produk yang dijual dengan bonus lebih besar. Kalau ini, Ustaz, cuma pulsa saja, Ustaz, yang dijual. Nah, pulsa Bonus dan pendaftaran tidak ada, Ustaz. pendaftaran tidak ada, ya. Tidak masalah. Mestinya biar sampai berantai ke bawah, Ustaz. Tak masalah, Ustaz. Iya, nggak masalah. Ya, yang masalah itu kalau nanti ada di situ ada istilahnya dari downline tadi, dia itu incar bonus, Pak. Jadi dia masuk dalam sistem ini, kemudian bonus lebih diunggulkan daripada pulsa tadi dijual, gitu. Gitu ya. Seumpamanya yang downline di bawah insert, dia tetap langsung ke distributor, tapi keuntungannya tetap masuk ke saya, bagaimana? Karena Bapak perantara. Iya, Ustaz. Saya cuma mendaftar, Ustaz. Jadi biasa downline dia tetap langsung ke distributor juga melalui aplikasi itu yang dipakai menjual. Iya, boleh. Dan ini umumnya pulsa kayak begitu atau cuma perusahaan Bapak saja? Dulu waktu distributor dari Komsel juga, ya begitu, Ustaz. Semuanya kayak gitu kan? Iya. Ya, enggak masalah. Ya, sistemnya piramid, tapi bukan piramid yang masalah gitu. Ada piramid yang nanti punya sistem masalah karena dia itu mengandalkan memang ingin incar keuntungan yang besar dengan dapat bonus-bonus, tapi mengandalkan nanti investor yang di bawahnya. Investor itu istilahnya downline tadi itu jadi investor baru tapi di bawahnya. Nah, semuanya pada mengincar bonus, kemudian dapat keuntungan besar, iming-iming keuntungan besar, tapi belum tentu semua dapat. Nanti pada satu titik ya, di downline maka akan berhenti dan mereka tidak akan dapat bonus lagi. Akhirnya mereka itu merugi. Akhirnya zolimi downline yang di bawahnya yang baru-baru gitu yang banyak. Ada satu titik untuk mandek di situ, mandek berhenti. Ya, jadi jadinya arisan berantai, arisan uang berantai atau ini hampir sama juga dengan sistem Ponzi yang nanti suatu waktu nanti akan berhenti. Itu ya Pak ya? Iya. Iya, aku mulai barik. Baik, satu dari WA lagi silakan. Apa hukumnya jika di tempat les bahasa Inggris saya tiba-tiba gurunya ajak bermain menggunakan dadu sebagai media belajar berlatih bahasa Inggris, Ustaz? Dadu, untuk apa dadunya itu? Kalau saran bisa ganti lebih aman, wallahu a'lam. Jadi kalau ada media yang mubah boleh, kenapa mesti pakai dadu? Dadu itu nggak mesti. Jadi kalau orang tua punya prinsip nggak apa-apa, anak saya kan cuma main-main saja. Iya, kalau ada media yang lain yang halal kan banyak. Kenapa kita fokus pada satu media saja gitu? Allahu a'lam. Terus satu lagi dari WA. Bismillah, Ustadz izin bertanya, bagaimana hukum mengikuti lomba masak, kemudian mengirimkan foto masakannya?
tanpa harus menyertakan produk dari suatu perusahaan. Coba masak terus kirim foto. Ini dirinci lagi ya, ada pendaftaran nggak untuk lomba ini? Ya, terus ini kaitannya dengan ini kan cuma ini lomba, belum tentu semuanya dapat hadiah kan, cuma yang menang saja ya. Kalau ini cuma nanti masuk dalam perlombaan yang kita bahas ya. Ya, kalau itu bukan lomba masyru', maka cuma sekedar lomba saja, tidak menerima hadiah. Wallahu a'lam. Baik, saya kembalikan lagi ke Zoom, silakan. Baik Ustadz, silakan Ummu Zahra Rumaisa. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti permainan yang ada dadunya seperti yang tadi Ustaz sebutkan itu memang sama sekali tidak boleh dimainkan oleh anak-anak ya Ustaz? Iya, monopoli, dadu, ludo, dan semacamnya yang pakai dadu. Berarti kalau anak saya memang suka nih main pakai dadu, itu baiknya saya memberitahu mereka seperti apa ya Ustaz? Kalau bisa ibu ganti permainan saja, ganti terus nanti terangkan yang salah tadi. Berarti saya simpan aja atau dibuang Ustaz? Kalau bisa dibuang ya lebih aman lagi Bu. Oh baik. Ya sambil edukasi sama anak ya. Di luar. Iya. Iya. Di luar tema boleh Ustaz? Iya. Waktu kurang lebih hari Rabu apa pas kajian anak soal sholat itu Ustaz, saya dampingi, terus ada salah satu penjelasan Ustaz tentang baca ta'awudz sebelum baca surat Al-Fatihah. Itu di rakaat pertama saja atau setiap rakaat baca ta'awudz dulu? Bisa baca ada dua pendapat memang. Ada yang katakan ta'awudznya itu baca tiap rakaat, ada ta'awudz cukup di awal rakaat pertama saja. Namun saya lebih cenderung pada pendapat karena setiap rakaat nanti berbeda ya, mulai lagi dengan surat baru karena terpotong dengan rakaat sebelumnya, maka baiknya ulangi ta'awudz. Jadi mau mulai baca Al-Fatihah ta'awudz lagi, mulai baca Al-Fatihah ta'awudz lagi. Gitu. Untuk surat yang lainnya berarti tidak usah ya Ustaz? Surat yang lainnya cukup kalau itu awal surat bismillah, kalau bukan awal surat baca di tengah-tengah surat langsung baca ayatnya. Oh baik, baik Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi di Zoom. Silakan Saudara Syafiq. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz. Iya. Enggak kedengaran Ustaz. Iya. Silakan. Halo. Iya, silakan Syafiq, silakan. Ya Ustaz. Iya, silakan. Izin bertanya, anak kan punya pembantu dan terus pembantu itu berhenti, terus dia lupa bawa pulang pisaunya, terus pisau tersebut dipakai ibu anak untuk masak. Gimana hukumnya Ustaz? Berarti minta izin keridoannya karena itu alat asalnya milik dia gitu. Gitu ya Ustaz? Iya. Satu lagi Ustaz. Iya. Hukum anak membeli, bagaimana anak jika disuruh membeli rokok Ustaz oleh ayah? Anak disuruh beli rokok oleh ayah. Kalau anak bisa menolak, tidak dizolimi, lebih bagus menolak. Karena itu disuruh untuk yang haram. Kalau tidak bisa, dia dalam keadaan terpaksa. Kalau enggak, dia dizolimi ayahnya. Makasih Ustaz. Baik, sebentar dulu. Ada telepon kayaknya. Coba angkat dulu. Sebentar saya angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Iya. Saya benar-benar ditekankan oleh orang tua saya untuk melanjutkan kuliah, dan saya terpaksa untuk mengikuti keinginan mereka karena orang tua saya, terutama ibu saya itu mengancam ingin pergi dari rumah. Nah, qadarullah di kampung saya itu Ustaz cuma ada tempat kuliah bermanhaj al-Asyariyah, dan saya juga tidak bisa jauh-jauh untuk kuliah jauh-jauh karena orang tua saya sudah tua, dan saya sudah masuk kuliah di situ
sudah bayar registrasi dan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatannya. Bahkan di matkulnya itu ada yang belajar filsafat, Ustadz. Jadi bagaimana ya Ustadz solusinya? Jazakumullahu khairah. Karena ini masalahnya dua mudorot, saudari dapati, ya pilih mudorot paling ringan gitu. Kalau saya pandang mudorot paling ringan tetap kuliah, tapi dengan catatan dalami lagi agama dengan baik. Ya, dalami agama dengan baik. Artinya begini, kalau tahu penyimpangan di sini ya saya tahu kelirunya gitu. Jadi ketika mempelajarinya tahu ini kesalahan-kesalahannya di sini, nanti dapat membentengi saya dan saya bisa jelaskan lagi pada yang lainnya gitu. Jadi tidak apa-apa ikut matkul filsafatnya? Ya karena kewajiban. Kalau matkul itu sudah jadi kewajiban SKS untuk diambil. Gitu ya. Oh iya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, ya, baik, lanjut lagi di Zoom, silakan. Silakan Umu Arista. Umu Arista. Sudah siap Umu Arista? Ya, sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan, izin bertanya di luar tema, Ustaz. Ya. Bagaimana begini, lebih utama mana wasiat dengan ahli waris, Ustaz? Jadi kalau wasiat itu dimaksudkan sebelum meninggal, waktu sehat, pemberi wasiat ini menyampaikan bahwa nanti hartanya buat anaknya seperti ini gitu. Tapi setelah meninggal ada beberapa saudara misalnya itu ada menyarankan sesuai dengan ahli waris. Bagaimana Ustaz hukumnya? Wasiat tadi dikasih sama siapa? Wasiat ini tidak sesuai dengan hukum ahli waris. Maksudnya itu diberikan pemiliknya itu dengan tersaksi dan tertulis gitu, Ustaz. Sudah ada saksi dan tertulis. Iya, maksudnya dikasih untuk siapa, Bu? Untuk anak sendiri? Ya, ahli warisnya, Ustaz. Untuk ahli warisnya. Misalnya kan kalau anak laki-laki berapa banding berapa gitu. Perempuan kan berapa banding berapa. Tapi ini, yang ini buat anak laki, ini anak perempuan gitu. Sudah waktu sehat itu sudah bicara seperti itu, Ustaz. Iya. Kalau secara hukum, kalau mau mempelajari masalah waris, Bu, wasiat dengan waris itu berbeda. Kalau wasiat itu untuk selain ahli waris, misalnya punya anak angkat atau misalnya orang tua mau kasih wasiat ini nanti untuk amal jariah dia gitu. Namun wasiat tidak boleh lebih daripada 1/3. Yang sudah dapat wasiat ini tidak boleh jadi ahli waris. Berarti antara ahli waris dengan wasiat berbeda. Nah, kalau waris nanti sudah ketentuannya. Ini yang pokok, dia misalnya punya, yang meninggal punya ayah, ibu, ada istri, kemudian ada anak-anak. Nah, itu dapat. Nah, mereka ini tidak lagi dapat wasiat. Wasiat tidak masuk di situ. Nah, makanya wasiat dibatasi, tidak boleh lebih daripada 1/3 biar nanti warisnya lebih besar, 2/3 gitu. Nah, ya, jadi mungkin sepertinya keluarga belum paham, sehingga di sini nanti masalah penyikapan, Bu. Ibu nanti lihat kalau ini sudah terjadi, ibu dalam posisi yang dizolimi atau yang menzolimi. Kalau dizolimi berarti sabar-sabar. Nah, tapi kalau dalam keadaan menzolimi, mudah-mudahan bisa sadar gitu. Tapi tentu saja semua harus sepakat, karena yang dibagi di sini wasiat waris tadi yang ibu sebut ini keluarga sendiri gitu. Tujuan paling utama pokoknya jangan sampai jadi konflik. Iya, kalau kita jadi orang yang dizolimi, ya sudahlah, saya terima sajalah daripada masalah nggak bisa selesai gitu. Gitu, Bu. Dan paham ya? Ini insya Allah paham, Ustaz. Tapi ini kan bagaimana jika wasiat ini diberikan kepada seorang istri, anaknya waktu itu masih kecil-kecil dan tidak lama setelah memberi wasiat kan bapak meninggal gitu. Apakah itu berlaku, Ustaz? Mungkin dianggap waris, Bu, bukan dianggap wasiat. Oh gitu. Iya. Jadi bapak kan membeli sebidang tanah,
katanya anak-anaknya 6 akan tinggal di situ gitu. Iya. Tanah ini untuk anak-anak 6 ini katanya gitu. Tapi setelah anak belajar kan tetap ini untuk dibagi ahli waris. Iya. Berjalannya ini ilmu gitu, ada ada salah satu yang tidak berhak mendapatkan waris. Tetapi saudara setuju untuk membaginya rata. Itu bagaimana ya Ustaz? Nah itulah tadi, sudah dibagi apa belum nih Bu? Belum Ustaz. Nah ini mesti kesepakatan bersama keluarga dulu kalau mau mengajukan sesuai dengan hukum waris. Jadi harus cari hukumnya dulu berapa masing-masing dapatnya, baru dibagi gitu Ustaz? Iya, tapi harus kesepakatan bersama. Masalahnya kalau kan tidak semua orang itu setuju dengan hukum waris, keluarga enggak semuanya paham Bu. Harus ada edukasi sendiri di situ. Gitu ya. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar, ada telepon langsung, angkat? Belum? Ya. Satu lagi dari Zoom, monggo. Saya bacakan via chat Ustaz. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, apa hukumnya jika uang di bank-bank dibekukan dalam kurun 1 tahun dan mendapatkan 1 buah rice cooker atau presto? Apakah sama dengan riba? Jazakallahu khairan. Iya, dapat kalau kording jarum manfaat itu punya kord yang ada di bank, kemudian dapat manfaat, tidak boleh. Nah, manfaat ini riba gitu. Terus sebentar, Terlanjur. Sudah terlanjur apa? Nah, sebentar saya angkat telepon dulu ya. Ya. Halo, silakan. Ya. Assalamualaikum. Halo. Angkat ya. Tadi apa sudah dilanjutkan Bu di Zoom tadi apa? Ya. Bila sudah terlanjur membeli saham minoritas sebuah rumah sakit, yang mana rekening rumah sakit tersebut di bank konven, tapi sama sekali tidak ada pinjaman atau kredit bank konven, apakah kepemilikan saham harus dijual atau cukup dikeluarkan uang riba dari pembagian dividen di rumah sakit akibat simpanan di bank konven tersebut? Baiknya tidak dilanjutkan kalau pakai pendapat Ustaz Irwan di sini ya. Terus dia cuma mengambil cuma sebatas haknya saja tanpa ada bunga di situ. Baik, sebentar saya angkat telepon dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, silakan. Mau tanya, untuk skema seperti ini apa sama dengan hukum MLM? Ya. Jadi untuk jadi member harus beli produk dengan 3 jenis starter kit yang berbeda-beda harganya. Pada buku Ustaz Erwandi pada bab MLM, salah satu hal yang diharamkan adalah karena terdapat 2 akad dalam satu jual beli, yaitu ijarah untuk memasarkan barang dan jual beli produk. Apakah contoh tadi di atas sama seperti contoh yang ada di buku Ustaz Irwandi Ustaz? Karena saya nonton ceramah Ustaz Sunnah yang lain berkata apabila untuk mendapatkan member dengan pertukaran barang plus training sehingga sama-sama jelas barangnya itu jelas dan training itu jelas sehingga sampai tahap itu masih termasuk halal. Namun apabila ada unsur dapat fee jika menjual barang ini termasuk horor. Nah, kalau yang contoh yang ini masih ada perincian tentang 2 akad ijarah dan produk tadi Bu. Saya pending dulu, nanti saya bahas MLM. Enggak, yang Ibu jelaskan ini bagaimana? Untuk MLM yang bagaimana coba? Soalnya di buku Ustaz Erwandi kan katanya kalau ada 2 akad yaitu ijarah dan jual beli itu dilarang. Belum tentu. Nanti ada perincian lagi. Kalau yang ini untuk kita bisa menjual barang, kita harus beli produknya, tapi dia ngomongnya itu adalah biaya administrasi plus produk dan harga produknya itu lebih murah daripada harga yang pasarannya. Baik. Ada bonus atau tidak sistem ini? Bonusnya itu cuma sampai tahap anak dan cucu, jadi nggak sampai ke bawah-bawahnya lagi. Terus tapi kalau misalnya saya pribadi, misalkan saya jadi ibunya ini tidak ikut menjualkan, jadi performanya buruk, dia juga tidak dapat untungnya juga. Jadi dia harus bekerja untuk memasarkan produk dan juga menolong anak dan cucunya agar dapat memasarkan produk. Jadi sampai 2 itu. Mereka sih mengakunya bukan sistem piramid tapi sistem matahari. Apalagi sistem matahari itu? Matahari itu karena cuma sampai 2 downline Ustadz. Jadi untung yang saya peroleh cuma sampai dari anak saya
satu di bawah saya sama 2 di bawah saya, yaitu cucunya itu. Jadi yang ke bawah-bawah itu saya nggak dapat untung kalau mereka menjual produk. Nah, bonusnya lebih besar atau produknya? Tergantung banyak yang saya jual, Ustadz. Tergantung banyak yang dijual pada downline. Pada diri saya sendiri sama downline. Setiap downline itu mengincar membeli produk atau mengincar bonus? Kalau downline maksudnya produk atau ibu. Jadi misalnya harga produk sekian, bonusnya lebih besar atau produknya? Totalnya tergantung, Ustadz. Kalau saya semakin banyak menjualkan, bisa jadi harga bonusnya bisa jadi lebih besar dibanding harga produk yang saya beli. Tapi kalau saya jualnya sedikit, harganya tidak lebih besar. Terus tadi pakai pendaftaran ya? Iya, harus daftar dulu. Daftarnya besar atau kecil? Ada paket gitu, Ustaz, milih paket 1, 2, 3. Nah, paket 1, 2, 3 itu bedanya karena dia itu menyelipkan produk, jadi kan harus beli produk dulu. Jadi tergantung produknya, jadi paket 1 ada apa aja, B apa aja, C apa aja, tergantung gitu. Semakin banyak produknya, harganya semakin mahal. Makin banyak produknya, harganya semakin mahal? Mahal, starter kitnya ini. Jadi misalnya untuk jadi member saya beli paket yang C, misalnya harganya 1 juta. Tapi kalau kita bukan member mau beli biasa, itu harganya 1.500.000 gitu. Baik. Saya belum menemukan masalah, tapi saya pending nanti sampai saya bahas MLM dulu. Iya. Jadi Ustadz, kalau misalnya sekarang saya sudah terlanjur ikut ini, apakah boleh saya menjual belikan barang tersebut? Karena sebenarnya si perusahaan ini sih dia mengaku sudah mendapat sertifikat halal MUI dan SM. Saya juga sudah melihat sebenarnya poin-poin yang tidak sesuainya belum ketemu, kecuali yang tadi saya bilang akad di pertama tadi, Ustadz. Ya, sementara masih boleh, Bu. Nanti coba saya perjelas lagi nanti ya. Ketika bahas MLM. Ya, baik. Baik, terakhir dari Zoom, silakan. Silakan Ibu Saidah. Ibu Saidah, ya, ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tentang permainan anak-anak, Ustadz. Kan dulu waktu saya masih kecil ya, saya memang paling suka main monopoli, Ustadz. Iya. Dan selalu menang. Nah, cuma masalahnya memang main dadu. Nah, saya suka main monopoli itu ya karena berpikir untuk tentang investasi gitu kan, sampai besar sekarang jadi terbawa gitu, Ustadz. Bukan maksudnya tentang isi permainan itu sendiri, bukan dadunya. Nah sekarang kan udah besar, kemarin kan saya belum mengerti misalnya dadunya itu dilarang, itu jadi ganti dadunya pakai tombol gitu, saat tombol ada aplikasi, jadi keluar nanti kita pencet tombol angkanya muncul gitu, bukan dadu tuh masih nggak boleh juga, Ustaz. Ada unsur untung-untungan nggak, maksudnya untuk bergerak tadi, bergerak langkahnya ya. Bergeraknya tapi kita nggak lempar dadu, jadi kayak ada aplikasi tombol aja, sekarang pencet tombol nanti keluar angka berapa gitu, berarti Anda bergerak, misalnya keluarnya angka 5, ya udah saya bergerak 5 nanti gitu, jadi bukan dadu. Cuma itu, Ustaz. Dadunya secara zat, tapi secara cara berpikirnya ya untung-untungan juga ya Siti ya, nasib-nasiban juga kan untuk keluar. Soalnya sebenarnya sih ya permainan monopolinya sih kalau saya bilang ya itu berpikir tentang investasi kan, misalnya tanah doang, gimana letak yang strategis, itu sih itunya, cuman jadi dadunya yang masalah gitu, Ustaz. Iya. Mungkin diganti dengan ini yang punya olah sesuatu ya, misalnya tadi pencet tombolnya kalau ditekan makin keras, angka yang keluar makin banyak. Kalau ditekan pelan, bukan keras, cukup satu kali klik aja gitu, klik langsung nanti dia acak. Keluar angka berapa, dia acak gitu. Nah, sebenarnya hampir sama dengan dadu. Gitu, Ustaz, ya. Iya. Kalau diganti misalnya tombolnya nanti kalau dipencet pelan nanti sesuai mau kita kalau pelan nanti dia langkah 2. Kalau nanti mau banyak berarti tekan lebih lama, langkah 10 gitu. Nah, itu kan jadi ada pola olah pikir di situ.
Oh, gitu ya Ustaz. Iya. Oke. Satu lagi Ustaz, ini tentang hutang piutang Ustaz. Iya. Boleh ya Ustaz? Iya. Nah, ini hutang piutang gini, kan saya menghutangkan kepada orang sejumlah uang 150 juta. Nah, jadi pas memang sih jangka waktunya masih lama lah, sekitar 6 bulan lah saya kasih waktu. Iya. Tapi di pertengahan ini kemarin masih dalam waktu 1 bulan 2 bulan, karena saya melihat pergerakan emas gitu Ustaz. Iya. Memang kayaknya saya lihat tinggi gitu. Jadi bolehlah dibayar pakai emas saja karena yang si penghutang ini memang punya emas gitu Ustaz. Nah, dihitung-hitung harga emas di hari yang saya transaksi untuk membayarnya si B ini gitu ke saya, itu totalnya jadi 90 juta dengan emas katakanlah beratnya jadinya ada berapa ya? Sekitar berapa lagi tuh Ustaz? Pokoknya totalnya 90 juta di hari itu gitu Ustaz. Jadi saya terima emas. Nah sekarang kan setelah beberapa minggu ini emas turun gitu Ustaz, dan bakalan turun. Jadi saya berasa loh kok jadinya duit saya jadi berkurang ya gitu. Tidak 90 juta lagi nilai emas ini gitu Ustaz. Kalau misalnya saya balikin emasnya, udah Bu nggak jadi deh Bu, duit aja gitu, boleh nggak Ustaz? Sebentar, Ibu utang berapa? Bukan, 150 juta. Terus dia mau bayar 90 juta? Ya, dia bayar 90 juta dulu, jadi yang 60 jutanya tetap uang, tapi yang 90 jutanya nilai emas gitu Ustaz. Boleh, tapi 90 juta ini dengan nilai emas saat ini, bukan dengan nilai emas yang dulu. Iya, waktu itu kan seminggu yang lalu sudah transaksi di nilai emas hari itu gitu Ustaz. Iya. Misalnya katakan tanggal berapa ya, tanggal 5 kemarin. Iya. Tanggal 5 kemarin tuh saya transaksi untuk 90 jutanya tapi senilai emas hari itu. Nah, Iya. sekarang kan sudah saya pegang emasnya. Terus belakangan ini kan hari-hari ini ternyata emas tuh makin turun gitu Ustaz. Jadi nilainya kan sudah tidak 90 juta lagi gitu Ustaz. Nah, ya merasa rugi lah gitu kan Ustaz. Jadi kok jadi ya risiko Ibu. Risiko Ibu karena uang sudah di tangan Ibu, gak bisa balikin kayak gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi emasnya gak bisa dibalikin lagi gitu Ustaz. Rugi nanti yang ini. Jadi sisanya kan 60 juta masih tetap dalam bentuk uang. Iya. Nah, jadi kalau yang itu ya masih ada jeda waktu lah sampai 6 bulan masalahnya gitu Ustaz. Ya resiko Bu jadinya. Oke, resiko ya Bu Ustaz. Ya karena udah memang kayak tanda tangan itu sih. Iya. Kwitansi. Cukup ya. Oke Ustaz. Makasih. Ya, baik. Kami cukupkan untuk pagi ini. Insya Allah besok pagi hanya tanya jawab saja Sabtu pagi. Jadi diingat Sabtu pagi kajian kita saya masuk langsung jam 5. Setelah itu tanya jawab langsung baik lewat Zoom, lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Demikian kita cukupkan. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.